masuk ke rumpun bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinaringan berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Gimana kabarnya? Kebetulan saya sedang di luar kota, teman-teman. Dan alhamdulillah, semoga semua yang nonton video ini dalam kondisi yang sehat-sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dalam video pagi hari ini, saya ingin sharing satu buku terbaru. Ini buku terbaru yang ditulis oleh Bapak Kepala BIN, Profesor Dr. Budi Gunawan, dan Kombes Barito. Beliau adalah Wakil STIN, Wakil Gubernur STIN, STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ini bukunya, fresh, ini masih baru banget, barusan terbit, barusan di launching. Dan kebetulan alhamdulillah saya sudah baca buku ini, dan isinya menurut saya sangat mudah dicerna, terutama oleh masyarakat awam ya. Ya, maksudnya awam itu yang non akademik gitu, masyarakat biasa lah seperti saya ini, gampang sekali untuk mencerna buku ini. Sebenarnya ini adalah buku kedua dari Profesor Budi Gunawan dan Pak Barito. Buku pertama mereka ditulis pada tahun 2018. Saat itu barangkali kita sedang sangat sibuk dengan hiruk pikuk di Pilpres ya. Jadi mungkin saat itu tidak terlalu sempat untuk kita bahas, dan 2018 itu saya juga belum punya channel YouTube. Channel ini baru ada tahun 2020. 2018 mereka berdua menulis buku Kebohongan di Dunia Maya, memahami teori dan praktek-prakteknya di Indonesia, yang juga diterbitkan oleh KPG Gramedia. Ini diterbitkan oleh KPG Gramedia dan sudah tersedia di toko-toko buku, teman-teman. Dan buku ini berjudul Demokrasi di Era Post-Truth. Huruf O-nya simbol apa ini? Buat yang tahu di kolom komentar, ketik di kolom komentar, saya kirimi satu buku. Ya, saya ulangi, buat yang tahu O-nya ini apa, gambar apa, ketik di kolom komentar, saya kirimi satu buku. Nah, Profesor Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, beliau juga sebagai pengajar ya, dan guru besar di bidang intelijen cyber di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Jadi buku ini secara sangat-sangat lugas menjelaskan tentang fenomena post-truth di era demokrasi. Kita tahu post-truth ini sudah menggejala sebenarnya sejak Pilpres tahun 2014 kalau di Indonesia ya. Saat itu hoax dan berita-berita palsu sudah bermunculan. Akan tetapi ternyata hasil penelitian beliau berdua, Pak Budi Gunawan dan Pak Barito Mulyo Ratmono, menemukan bahwa sebenarnya post-truth ini bukan fenomena yang baru. Tahun 96 seorang penulis di Amerika Serikat namanya Steve Tessich itu sudah menemukan istilah ini dan menjelaskan bahwa kebohongan yang diulang-ulang bisa saja dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, dalam buku ini juga menjelaskan tentang fenomena post-truth terbaru ya. Misalnya tentang Arab Spring, kemudian tentang Black Lives Matter di Amerika Serikat. Dan buku ini sangat baik dilengkapi dengan berbagai macam grafis seperti ini. Mungkin kelihatan di kamera enggak? Seperti ini. Kemudian data-data tentang berapa sebenarnya pengguna media sosial di Indonesia juga dimasukkan di sini. Jadi walaupun bahasanya lugas dan sederhana, ini buku yang menurut saya sangat masuk dalam konteks standar akademik ya. Buku ini bisa menjadi referensi dan
jarang kita menemukan tulisan buku yang secara fokus menulis tentang post-truth dan fenomena media sosial. Ini barangkali ya baru pertama saya baca yang fokus tentang post-truth dan era medsos ini, terutama di era demokrasi yang semakin bebas seperti hari ini. Nah, teman-teman, buku ini juga sangat lengkap karena dilengkapi beberapa saran-saran ya. Saran-saran yang ditulis beliau berdua tentang bagaimana sih kita melawan post-truth, melawan fenomena hoax, melawan informasi palsu yang setiap hari membanjir di ranah media sosial kita. Nah, beliau menulis di bab belakang ya, merawat demokrasi elektoral, ada beberapa saran-saran yang saya kira sangat bagus yang bisa dilakukan bersama-sama. Tentu yang pertama penguatan cyber intelligence, dan di era kepemimpinan Pak Budi Gunawan, Badan Intelijen Negara juga mempunyai intelijen cyber yang juga terus melakukan patroli-patroli di dunia maya. Kemudian yang juga sangat penting di sini beliau tulis adalah memunculkan sikap kritis ya. Memunculkan sikap kritis dari masyarakat sehingga pendidikan literasi untuk kritis, untuk mengkritisi satu informasi itu penting. Bahkan beliau usulkan dimulai dari sekolah dasar sudah harus dibuat semacam pendidikan untuk mewujudkan critical mass atau masa yang kritis, itu ditulis di halaman 210. Dengan masa yang kritis atau masyarakat yang kritis melek media, literasi medianya bagus, ketika ada informasi muncul mereka bisa menyaring apakah ini hoax, apakah ini informasi palsu. Ya, beliau juga menjelaskan apa yang dimaksud hoax. Dimaksud hoax biasanya kejadiannya beneran ada, tetapi kemudian ditambah-tambahin informasi yang tidak ada dalam kejadian itu. Tapi ada kejadiannya beneran. Tetapi informasi palsu itu benar-benar nggak ada. Benar-benar nggak ada kejadian dan tiba-tiba ada satu informasi yang muncul. Ya, overall buku ini menurut saya layak sekali dikoleksi teman-teman. Buku Kepala Bin yang baru. Buku baru Kepala Bin, Demokrasi di Era Post-Truth, ditulis Profesor Budi Gunawan. Nah, sudah keluar di toko buku. Saya kira ini very recommended untuk teman-teman pelajari. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video singkat kita hari ini. Buku Demokrasi di Era Post-Truth, karangan Profesor Budi Gunawan, dan ada pengantar juga dari Profesor Dr. Heru Nugroho, Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Matur nuwun sudah like dan subscribe di channel Ridwan Jogja. Dan salam intelijen.